Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa kullan nabussu alayka min amba'ir rusuli ma nusabbitu bihi fuadak. Kenapa kita bercerita? Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kabar kepada Nabi Muhammad SAW. Semua cerita tentang nabi-nabi terdahulu itu fungsinya untuk menguatkan hati junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cerita-cerita para anbiya ataupun yang seumpamanya seperti orang-orang hebat Dzulqarnain, seperti Sayyidina Khidir, Sayyidina Luqman Al-Hakim, dan itu semua adalah rata-rata cerita laki-laki. Ada juga cerita-cerita perempuan seperti Sayyidatuna Maryam dan Sayyidatuna Asiyah, yang itu insya Allah akan kita ceritakan di pertemuan-pertemuan yang akan datang. Perempuan-perempuan yang akan kita ceritakan ini adalah, kata para ulama, kalau diumpamakan sebuah taman, maka mereka adalah bunga-bunga terindah di antara segenap daripada bunga yang berada di taman tersebut. Dan mereka adalah orang-orang yang diisyarahkan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hadis, kamula minar rijali katsirun walam yakmul minan nisa'i illa arba'un. Kalau laki-laki sempurna itu sangatlah banyak, kata Nabi Muhammad SAW. Tetapi kalau perempuan sempurna, the perfect woman, itu sangatlah sedikit. Tidak ada yang sempurna, kata Rasulullah SAW, illa arba'un, kecuali 4 orang. Yang pertama, Asiyatu bintu Muzahim imra'atu Fir'aun. Yang pertama adalah apa? Asiyah, anak daripada Muzahim, istri daripada Fir'aun. Yang kedua yaitu adalah wa Maryamu bintu Imran. Maryam, anak daripada Imran, perempuan yang suci. Yang ketiga Khadijah bintu Khuwailid, istri daripada Nabi Muhammad SAW. Yang keempat Sayyidatuna Fatimah Zahra, anak perempuannya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam wa baraka alaih wa ala alih, yang mana ini hadis disebutkan di dalam Al-Kashf wal Bayan daripada tafsir Quran Imam Sa'labi. Pada suatu hari, kata para sahabat, Nabi Muhammad SAW itu pernah menggariskan di tanah 4 garis. 1, 2, 3, 4. Akhirnya beliau bersabda, atadruna ma hadhihi, apakah kalian tahu apa ini garis yang 4? Maka Nabi Muhammad SAW setelah itu mengatakan, haula'i afdalu nisa'il alamin, mereka adalah perempuan-perempuan terhebat di permukaan bumi ini, yaitu adalah 4 orang tadi, Maryam, Asiyah, Khadijah, dan juga Sayyidatuna Fatimah Zahra binti Rasulullah Sallallahu Wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Di dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda, kamula minar rijali katsirun, seperti yang pertama tadi, laki-laki yang hebat itu banyak. Walam yakmulu minan nisa illa Maryam bintu Imran wa Asiyah imra'atu Fir'aun, dan tidak ada perempuan yang sempurna kecuali Maryam dan Asiyah. Terus setelah itu beliau bilang, wa fadlu Aisyah 'ala nisa'i ka fadli tsaridi 'ala sa'iri ta'am. Keunggulan Sayyidatuna Aisyah atas seluruh perempuan itu bagaikan makanan roti yang dikasih kuah, dikasih daging, yang sangat disukai oleh orang-orang Arab pada waktu itu, yang dinamai dengan tsarid. Begitulah kehebatan daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Dalam artian perempuan yang hebat itu ada 5 ini, yaitu adalah siapa? Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah, dan juga istri Nabi SAW termuda, yaitu adalah siapa? Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Di antara daripada hadis lagi yang menerangkan daripada kehebatan perempuan-perempuan ini, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, beliau menerangkan daripada Nabi Muhammad SAW, beliau mengatakan, khairu nisa'iha Maryamu bintu Imran. Perempuan hebat di zaman dulu
daripada umat terdahulu, yaitu adalah Maryam bintu Imran. Wa khairu nisaiha Khadijah bintu Khuwailid. Adapun perempuan terhebat di masa sekarang umatku, yaitu adalah Sayyidatuna Khadijah, istri daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi. Ini yang pertama dan kedua hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan juga diriwayatkan Al-Imam Muslim. Maksudnya apa? Hadisnya ini sahih. Terus ada lagi, Sayyidina Aisyah sendiri, beliau mengatakan tentang keutamaan Sayyidatuna Fatimah. Fatimah tu sayyidatu nisa'i ahlil jannah. Sayyidatuna Fatimah itu adalah pimpinan daripada segala perempuan penduduk surga. Wah, kata inilah orang-orang yang hebat. Terkadang Nabi Muhammad SAW mengatakan mereka adalah the best woman atau afdhalun nisa, perempuan yang luar biasa. Terkadang beliau mengatakan the perfect woman atau kamula minan nisa, perempuan-perempuan yang sempurna. Pertanyaannya, kenapa sih kok cuma 5 orang ini? Apakah cuma 5 orang ini, nggak ada lagi yang lain? Apakah pintu kesempurnaan bagi perempuan tertutup dengan orang yang 4 atau 5 ini? Maka kata para ulama, bukannya menutup daripada kemungkinan agar perempuan-perempuan setelahnya menjadi perempuan-perempuan yang hebat, tetapi 5 perempuan ini adalah 5 perempuan yang dijadikan garis poros dan patokan bagi perempuan-perempuan yang lain, dengan berbeda-beda daripada keadaan mereka. Karena kita terkadang hidup di dalam keadaan kaya, jaya, punya pangkat. Terkadang ada juga orang yang hidup di dalam kemelaratan, di dalam kemiskinan, dibully orang dan lain sebagainya. Terkadang orang terlahir cantik, terkadang orang terlahir jelek. Bagaimana mengatasi daripada itu semua? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pun memberikan contoh kepada kita daripada perempuan-perempuan yang hebat ini, agar kita memposisikan diri kita di mana. Kita ini lagi keadaannya apa? Apakah kita lagi keadaan kaya? Apakah kita lagi segar-segarnya? Kita lagi cantik-cantiknya? Lagi banyak dipuja orang? Bagaimana kita mengatasi daripada itu? Kalau kita lagi terpuruk, bagaimana? Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan contoh-contoh seperti itu, dan beliau pun utus kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW untuk menceritakan daripada perempuan-perempuan hebat tersebut, untuk kita ambil daripada percontohan dan sebagai patokan di dalam kehidupan kita, keseharian kita. Coba kita lihat sebagai contoh ya. Insya Allah di pertemuan akan datang akan ulun ceritakan secara terperinci, mendetail dengan nas Al-Quran ataupun hadis yang ada. Kalau sekarang cuma kita ambil sebagai misal untuk memaham daripada hikmah tersebut. Coba kita lihat contohnya. Perempuan yang mempunyai berbagai macam daripada pernak-pernik dunia, terus dengan kejayaan, kekuasaan yang dia punya, dia diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keadaan yang mendesak. Misalnya dia mempunyai suami yang zalim, bahkan suami yang mengaku Tuhan. Ayo bayangkan hidup di dalam istana, hidup dalam istana. Suaminya adalah raja yang mengaku Tuhan. Di sekelilingnya adalah orang-orang yang menyembah suaminya yang mengaku Tuhan tersebut. Ayo bayangkan, pian berdiam di rumah, di sekeliling pian orang zalim seperti itu. Mungkin banyak yang tidak tahan dengan ini. Maka Allah SWT contohkan ada orang yang bisa mempertahankan keimanannya padahal di sekelilingnya orang yang zalim. Bahkan orang tidak ada yang lebih zalim daripada orang tersebut. Setiap orang-orang zalim, orang mengatakan dengan slogan dasar Fir'aun ini, dasar Fir'aun ini, dasar Fir'aun ini. Oh ini Fir'aun umat ini Fir'aun umat ini Fir'aun, dasar Fir'aun ikam ini dan lain sebagainya. Saking zalimnya orang ini, sehingga orang-orang yang zalim setelahnya dikenal dengan Fir'aun juga. Abu Jahal itu Fir'aun ummati, kata Nabi SAW. Fir'aun di aku diutus. Ini Sayyidatuna Asiyah, beliau tinggal satu istana, bahkan menjadi istri daripada orang tersebut. Bagaimana beliau mempertahankan daripada keimanannya? Wah, kata luar biasa ya. Terus lagi, ala sabilil misal, orang yang kaya raya, bagaimana dia menggunakan hartanya
demi kepentingan daripada agamanya Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Sayyidatuna Khadijatul Kubra, luar biasa kayanya. Beliau hebat berdagang. Beliau hebat mengatur daripada strategi perdagangan. Dan tidak cuma di situ. Sayyidatuna Khadijah, beliau dengan umur yang bisa dikatakan tua, 40 tahun menikah dengan Nabi Muhammad SAW. Sidin mengatur usaha, Sidin mengatur di rumah, Sidin juga mengatur anak-anak. Bayangkan umur 40 nang diurusi kada kurang pada 10 orang di rumah. Nang mengatur apa ngarannya nih? Usaha Sidin. Nang mengatur khodam-khodam atau pembantu Sidin. Nang mau urusi anak Sidin. Nang mau urusi Nabi Muhammad SAW ketika beliau berdakwah, ketika beliau berkhalwat, juga Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anha. Oh, saya menikah terlalu dini, umur 14-15 tahun dikawinkan. Kuitan sudah. Allah SWT berikan contoh kepada kita, ada perempuan yang lebih muda daripada engkau menikah di umur yang dini, 9 tahun. Sayyidatuna Aisyah, bagaimana beliau menggunakan umur beliau yang muda itu tersebut untuk menghafal daripada ilmu, menghafal daripada hadis-hadis Nabi Muhammad SAW, dan bagaimana beliau bermuamalah dengan Nabi Muhammad SAW. Oh, saya terlahir sebagai anak, bagaimana cara mendapatkan perhatian orang tua saya, bagaimana agar saya disayangi oleh orang tua saya, dicontohkan oleh Allah SWT dengan Sayyidatuna Fatimah, anak daripada Nabi Muhammad SAW. Beliau adalah anak yang disayangi oleh orang tuanya, dan bagaimana mencari perhatian daripada orang tuanya. Wa hakadha Sayyidatuna Fatimah Az-Zahra binti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ayo, apalagi ada orang kaya, ada orang miskin, orang yang sangat cantik, yaitu adalah Maryam. Ini perempuan yang sangat cantik, tapi dengan kecantikannya tidak dia umbar kecantikannya. Sekarang banyak orang mungkin gara-gara kecantikannya akhirnya apa? Dia umbar di medsos untuk mencari uang, untuk jadi bahan konten dan lain sebagainya, supaya dilihat orang. Nah, lihat aku nah, hanya bangun guring, karena pakai make up, karena pakai napa-napa, bungas benar. Tahi mata kan bantak, kada jadi masalah saking bungasnya. Wah, kata supaya viral dan lain sebagainya. Sayyidatuna Maryam, beliau menjaga daripada kehormatan beliau dengan kecantikan beliau yang luar biasa. Beliau tetap istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jalla jalaluhu wa ta'ala azamatuh. Sayyidatuna Khadijah, beliau berdagang, beliau bahkan bernegosiasi dengan laki-laki. Bagaimana beliau tetap menjaga kehormatan beliau ketika beliau berdagang dan bernegosiasi dengan laki-laki. Wa hakadha radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhunna ajma'in. Mereka adalah orang-orang yang diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, momen-momennya, setiap daripada langkah hidupnya, setiap daripada apa yang mereka lakukan dijadikan sesuatu yang abadi, sehingga kita bisa ambil panutan dan kita jalankan untuk keseharian kita. Memang kita hidup di dunia ini cuma sementara, mau ilmu, mau jabatan, mau kejayaan, mau kekayaan, itu cuma sementara, bakalan kita tinggalkan. Namun sesuatu yang fana tersebut, yang sementara, bisa menjadi luar biasa kalau berada di tangan yang tepat, berada di bawah kendali orang yang baik, orang yang bagus. Allah Subhanahu wa ta'ala pun tidak menyia-nyiakan daripada apa perjuangan yang mereka lakukan. Sebagai contohlah, kita keluar daripada perempuan-perempuan tadi sebagai contoh, bahwasanya ini 5 orang adalah orang yang diceritakan oleh Nabi SAW daripada perempuan yang hebat. Banyak di luar sana lagi perempuan yang hebat, tetapi itu kembali ke yang 5 orang tadi. Contohnya, di zaman Sayyidatuna Asiyah, di dalam istana tersebut ada perempuan yang hebat, juga menyembunyikan daripada imannya. Siapa? Yaitu adalah Masyitatu binti Fir'aun, yang menyisir daripada rambut anak daripada Fir'aun. Bayangkan dia hidup di istana, jadi apa dia orang tuh pelayan, jadi pembantu di rumah orang yang zalim, di kawasan orang yang zalim.
dia bisa menjaga daripada keimanannya. Sebagai contoh apa ini? Allah SWT mencontohkan, yang pertama, kita amunnya melihat orang jangan suudzon. Apa nih itu dia? Pegang kayak itu, keluarganya kan orang baiknya. Ini umpatan juga. Terkadang orang seperti itu, keadaan yang mendesak mereka untuk melakukan itu menyembunyikan daripada keimanannya, karena kalau seandainya nampak keimanannya itu memudaratkan daripada dirinya. Ini coba bayangkan, yang menceritakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau Isra wal Mi'raj, beliau sedang berjalan dengan Sayyidina Jibril. Nabi Muhammad SAW apa? Raihatuhu kal misik, wanginya bagaikan misik. Para malaikatnya Allah SWT wangi, tetapi kewangian itu tidak menutupi daripada kewangian daripada Masyitah yang menyisir daripada anak daripada Fir'aun. Bayangkan, Nabi Muhammad SAW harum, malaikat harum, arwah para anbiya wangi. Di tengah-tengah perjalanan Nabi SAW, min raihati, wangian apa ini? Sangat semerbak, haumnya nih, dengan kewangian nang di sekeliling dan di badan dan di tubuh beliau sehingga tidak tertutup daripada kewangian yang dimiliki oleh Masyitah. Akhirnya Jibril, ini adalah Masyitah, orang yang menyisir daripada anaknya Fir'aun. Wah, akhirnya Rasulullah SAW penasaran, kok bisa ada orang seperti ini? Wanginya luar biasa semerbak. Akhirnya diceritakan oleh Sayyidina Jibril, dia adalah perempuan yang menyembunyikan daripada keimanannya, berada di dalam istananya Fir'aun, menjadi penyisir daripada anaknya Fir'aun. Tapi pada suatu hari ketika dia menyisir, sisirnya jatuh dan dia mengatakan Bismillah. Akhirnya kata anak Fir'aun, Allah, siapa Allah? Apakah itu ayahku? Abahku kan artinya anak Fir'aun. Jelas Masyitah, la, bal huwa rabbi wa rabbukunna wa rabbu abaikun. Itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu dan Tuhan ayahmu. Bukan ayahku. Bukankah ayahku yang Tuhan, yang menjadi Tuhan kalian? Lah, bukan. Tuhanku adalah Allah SWT. Bahkan Tuhan ayahmu adalah Allah SWT. Apakah saya mau kabarkan kepada ayahku? Kata Sayyidina Masyitah, silahkan ceritakan kepada ayahmu, tidak jadi masalah. Akhirnya dipanggil. Kata Fir'aun, kalau engkau tidak kembali daripada agamamu itu, menyembah daripada diriku, maka akan aku siksa engkau dan keluargamu. Maka dengan imannya yang kuat, dia mengatakan bahwasanya silahkan siksalah diriku dan anak-anakku. Akhirnya apa? Anak-anak daripada Masyitah itu ada 5 ekor. Tunggal ikungan disiksa oleh Fir'aun. Bagaimana caranya? Didatangkan satu panci yang besar terbuat dari tembaga. Ada yang mengatakan diisi dengan minyak, ada yang mengatakan diisi dengan air. Dipanaskan sehingga dengan suhu yang sangat tinggi itu, ketika masuk ke dalamnya seseorang, kulitnya akan melepuh dan hangus dan hancur lebur. Ini kejadian itu kada kelimanya langsung diandak ke dalam panci itu. Tunggal ikungan anak diandak ke situ. Coba biarlah bisa anak 5 ekor. Tunggal ikungan anak seorang nang seorang ganale dibunuh orang, dikuliti orang, dijarah orang. Nanti apa kira-kira? Ini yang merasakan daripada bagaimana dahsyatnya peristiwa tersebut, ya ibu-ibu yang pernah mendidik anak dan membesarkan anak. Diandaki Saikom tetap aja ujar Sayyidatuna Masyitah, saya cuma menginginkan satu, yaitu adalah kelak tulang bilulang mereka disatukan dengan tulang bilulangku di dalam satu pemakaman. Dan dia pun berdoa kepada Allah SWT, ya Allah, ibni li qasran fil jannah, munkanlah untukku suatu istana kelak di surga. Akhirnya apa? Diandaki, ditimbai itu lingkungan, dilempar satu persatu sampai terakhir ada satu anak yang sangat disayanginya karena masih disusui. Ketika melihat anak paling halus yang disusui ini, akhirnya tersentuh hatinya. Hampir-hampirnya ini
tergoyah hatinya gara-gara kasihan lawan anak itu. Akhirnya pandir anak ini, ojerna anak, wahai ibuku, janganlah engkau tergoyah dengan sebab peristiwa tersebut. Akhirnya apa? Dengan sebab anak yang diberikan oleh Allah SWT kekuatan untuk bicara tersebut, beliau pun tegar dan akhirnya dilebur daripada anak beliau, dan terakhir beliau juga dilebur. Dan cerita ini, momen ini sudah lewat, tetapi diabadikan oleh Allah SWT. Bahkan junjungan kita Nabi Muhammad SAW bisa mencium daripada aroma yang luar biasa daripada Sayyidatuna Masyiqah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala.